Nah, jasad ini nih dalam keadaan tragis, dimana setengah dari kulit wajahnya tuh udah hilang, sampai-sampai tengkoraknya tuh terlihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan gue, suara-suara pengganggu wajah-wajah membosankan, Algin DP. Hari ini gue pengen bercerita mengenai sebuah kasus yang sangat tragis terjadi di Filipina. Pada Maret 2019, Filipina digegerkan dengan penemuan sesosok jasad dalam kondisi yang sangat tragis. Jasad tersebut merupakan jasad seorang remaja perempuan dalam kondisi wajah dikuliti dan tanpa busana dari bagian pinggang ke bawah. Kasus ini tuh dianggap sebagai kasus yang paling sadis di sejarah Filipina, sampai-sampai nama dari korban tersebut itu menjadi keyword yang dilarang untuk dicari di Filipina. Jasad tersebut merupakan jasad Christine Silawan. Nah, Christine Silawan ini merupakan anak yang baik, yang penurut, ramah, dan taat beribadah ke gereja. Pada suatu hari nih, tepatnya di tanggal 10 Maret 2019, Christine ini izin untuk pergi ke gereja gitu. Kemudian ibunya memberikan izin dan memberi batas waktu sebelum jam 7 sudah pulang. Nah, setelah lewat jam 7 ternyata Christine ini belum pulang juga. Akhirnya membuat ibu dari Christine ini panik dan menyusul ke gereja. Namun saat di gereja ditanyakan ke orang-orang sekitar, ternyata tidak ada yang melihat Christine. Dan ibunya segera melapor ke polisi untuk melaporkan kehilangan Christine. Sehari kemudian, tepatnya tanggal 11 Maret 2019, salah seorang warga ini nemuin jasad yang tidak dikenali. Kemudian dia menghubungi polisi. Setelah itu pihak kepolisian beserta ibu dari Christine ini mendatangi lokasi ditemukannya jasad tersebut. Nah, jasad ini nih dalam keadaan tragis, dimana setengah dari kulit wajahnya tuh udah hilang, sampai-sampai tengkoraknya itu terlihat. Kemudian tidak mengenakan pakaian dari pinggang ke bawah. Jasad ini sulit untuk dikenali, namun ibu Christine ini tahu kalau jasad ini merupakan jasad anaknya. Dilihat dari pakaian yang berada di jasad tersebut, merupakan pakaian yang terakhir dipakai oleh Christine saat mau pergi ke gereja. Kemudian setelah itu dibentuk tim khusus untuk melakukan penyelidikan kematian Christine tersebut. Nah, dari hasil penyelidikan ditemukan bahwa telah terjadi pendarahan di area kewanitaan Christine, yang berarti Christine ini sempat dilecehkan. Setelah itu, dari hasil otopsi ditemukan bahwa leher, kerongkongan, batang tenggorokan, lidah hingga telinga kanan dari Christine telah menghilang. Kemudian dari pengembangan penyelidikan ditemukan rekaman CCTV yang menunjukkan Christine sedang berjalan dengan seorang laki-laki. Setelah itu, dari hasil penyelidikan, polisi menduga salah seorang yang bernama Jonas melakukan pembunuhan tersebut, di mana ia dicurigai karena pernah melakukan pembunuhan dengan cara yang sama, yaitu menguliti wajah korbannya. Namun Jonas ini tidak terbukti melakukan pembunuhan terhadap Christine. Terduga selanjutnya merupakan seorang mantan pacar dari Christine, di mana ia belum lama putus dengan Christine. Namun lagi-lagi mantan pacar dari Christine ini tidak terbukti melakukan pembunuhan terhadap Christine. Akhirnya pembunuh dari Christine ini belum ditemukan sampai tanggal 9 April 2019. Jadi tanggal 9 April ini ditangkap seorang bernama Renato, di mana ia memang pada saat itu dalam penyelidikan dan ditangkap karena membawa senjata api. Yang bikin kagetnya lagi, 2 hari setelah penangkapan Renato ini, ia melakukan konferensi pers yang menyatakan bahwa ia yang melakukan pembunuhan terhadap Christine. Renato ini merupakan seorang ayah dari 5 anak. Nah, dia terobsesi untuk punya hubungan dengan seorang anak remaja, sehingga ia membuat Facebook palsu untuk mendekati Christine.
Setelah ia berhasil mendekati Christine, sampai Christine ini mutusin pacarnya, Renato ini ngajak Christine untuk ketemuan. Dan pada saat ketemuan, Christine kaget. Ternyata yang ia hubungi selama ini di Facebook itu merupakan orang yang sudah tua. Sehingga Christine marah. Namun Renato ini berusaha menenangkan Christine dan membujuk Christine untuk mengantar ia pulang. Pada saat di perjalanan, Renato ini mengajak Christine untuk melakukan hubungan badan. Jelas saja Christine menolak, namun tolakan dari Christine ini dibalas dengan tusukan gunting sebanyak 20-30 kali sehingga membuat Christine tewas. Dan gunting tersebutlah yang digunakan untuk menguliti wajah Christine. Pengakuan dari Renato ini terdengar janggal di masyarakat karena awal mulanya penangkapan dari Renato ini tidak berhubungan dengan kejadian Christine. Kemudian keterangan dari Renato ini, ia mengakui tidak melakukan pelecehan terhadap Christine dan tidak mengambil organ dalam serta telinga kanan Christine. Sehingga pengakuan dari Renato ini semakin janggal. Ditambah lagi keterangan dari tim forensik yang menyatakan bahwa pembunuhan terhadap Christine ini dilakukan sampai 3 orang yang tidak mungkin dilakukan oleh 1 orang, bertentangan dengan pengakuan Renato. Setelah itu, karena kecurigaan dari publik, akhirnya pihak kepolisian mengeluarkan bukti-bukti, di antaranya pakaian yang digunakan oleh Renato dalam CCTV. Kemudian ditemukannya gunting yang terdapat bekas bercakan darah. Namun menurut publik ini semakin aneh karena bukti-bukti yang dikeluarkan itu muncul setelah publik curiga terhadap pengakuan Renato ini. Tidak lama dari pengakuan Renato kepada publik bahwa ia sudah melakukan pembunuhan terhadap Christine, Renato ditemukan tewas bunuh diri di dalam selnya. Publik semakin tidak percaya dengan pengakuan Renato dan dianggap pengakuan Renato ini untuk menutup kejadian kasus Christine ini. Jadi menurut kalian gimana? Apakah memang Renato ini pelaku dari pembunuhan Christine atau Renato ini hanya digunakan sebagai alat untuk menutupi kasus Christine yang tidak mampu diungkap oleh kepolisian? Komen di bawah.